Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Masjid Arhab dan pada hari ini kita akan membahas modul Cisco paket Tresa 1.5.5 yang berjudul Network Representation. Oke, bisa kita lihat di sini kita disajikan sebuah topologi di mana pada modul kali ini tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengenal sebuah jaringan komputer yang direpresentasikan di Cisco paket tracer. Pada modul ini kita akan mengidentifikasi perangkat-perangkat jaringan, media transmisi yang digunakan, serta memahami perbedaan antara LAN dan WAN. Praktikum ini juga bersifat observatif, sehingga kita bisa mengeksplor segalanya yang ada di sini. Lalu, kita masuk ke part 1. Identify common component of a network as representation in packet tracer. Oke. Pada langkah ini kita akan mengamati topologi jaringan yang tersedia di paket tracer. Di bagian bawah terdapat beberapa kategori perangkat seperti jaringan seperti router, switch, hub, wireless device, end device, dan media koneksi lainnya. Bisa kita lihat untuk perangkat perantaranya atau intermediary device, ada router, ada switch, ada hub, dan juga ada wireless device, lalu ada WAN emulation. Oke. Jumlah perangkat end device ada berapa? Jumlah perangkat end device atau perangkat akhir ada 15. Yang bisa kita lihat pada home office ada printer, PC, laptop, table PC. Lalu pada branch ada server, printer, smartphone, laptop, 2 PC dan 2 IP phone. Lalu pada central kita memiliki server dan 4 PC. Oke. Jumlah end device yang bukan komputer desktop adalah 8 perangkat. Lalu, how many different type of media connection are used in the network topology? Jumlah jenis media yang koneksi digunakan adalah 4 jenis media. Yang pertama ada wireless, yang kedua ada coaxial, lalu ada serial, lalu ada kabel strike. Oke. Kita masuk ke step 2, explain the purpose of the device. Kita akan menjelaskan fungsi perangkat. Yang pertama ada client server model. Model client server adalah model komunikasi jaringan di mana terdapat perangkat yang berperan sebagai server dan perangkat yang berperan sebagai klien. Server menyediakan layanan seperti website, email, atau penyimpanan data, sedangkan klien bertugas meminta layanan atau informasi dari server. Sebuah komputer juga dapat berfungsi sebagai server apabila di dalamnya dipasang aplikasi atau layanan server. Lalu, list at least two functions intermediary device. Fungsi perangkat perantara diantaranya adalah meneruskan atau mengirimkan ulang sinyal data, menentukan jalur terbaik untuk pengiriman paket, mengalihkan jalur komunikasi apabila terjadi gangguan, mengatur prioritas lalu lintas data, lalu mengizinkan atau menolak akses berdasarkan aturan keamanan. Lalu untuk bagian C, list at least two criteria for choosing a network media type. Kriteria untuk memilih media jaringan. Yaitu dalam memilih jaringan, kita perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, jarak yang mampu ditempuh media, lalu lingkungan tempat media dipasang, kecepatan dan kapasitas data yang dibutuhkan, dan biaya instalasi dan penggunaan media. Lalu yang ketiga, compare and contrast LAN and WAN. Di bagian A, explain the difference between LAN and WAN, give example of each. Jadi, apa sih perbedaan dari LAN dan WAN? Yang pertama, pada bagian LAN, LAN atau yang biasa disebut dengan local area network adalah jaringan yang mencakup wilayah kecil, misalnya dari sektor rumah, sekolah, laboratorium, bahkan kantor. Sedangkan WAN atau wide area network adalah jaringan yang mencakup wilayah yang lebih luas, bahkan bisa menembus antar kota dan antar negara. Contohnya internet, metropolitan area network, dan intranet perusahaan yang menghubungkan ke beberapa cabang. Lalu, in the packet tracer network, how many WANs do you see? Jumlah WAN yang ada topologi adalah 2 WAN, yaitu WAN bagian internet, dan intranet. Oke, lalu how many LANs do you see? Terdapat 3 LAN yang masing-masing sudah diberi batas dan label pada topologi. Lalu ada the internet in this packet tracer network is oversimplified
and does not represent the structure and form of the real internet, briefly described to the internet. Internet merupakan jaringan global yang menghubungkan banyak jaringan komputer di seluruh dunia, sehingga pengguna dapat saling bertukar informasi dan mengakses berbagai layanan. Lalu, what are some of the common ways a home user connect to the internet? Bagaimana cara pengguna rumahan terhubung ke dalam internet? Ada beberapa metode yang umum digunakan, yaitu melalui kabel, DSL, dial-up, jaringan seluler, dan via satelit. Lalu, what are some common method that business use to connect to the internet in your area? Nah, kalau tadi untuk rumahan, sekarang untuk cara perusahaan, di mana biasanya menggunakan metode yang lebih cukup mahal atau lebih efisien. Contohnya ada di Dedicated Leased Line, ada Metro Ethernet atau Metro E, DSL, kabel, dan satelit. Oke. Terakhir, melalui praktikum ini, kita dapat memahami bagaimana sebuah jaringan direpresentasikan di Cisco Packet Tracer. Kita juga telah mengenali berbagai perangkat jaringan, fungsi perangkat, jenis media transmisi, serta memahami perbedaan mendasar antara LAN dan WAN. Modul ini menjadi dasar sebelum kita mempelajari konfigurasi dan komunikasi jaringan pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.